warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Wulandari, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya akan ditemani oleh Ibu Ernawati dari SMP Negeri 3 Tulungagung yang akan menemani saya dalam melakukan aksi nyata pada modul 2.3 tentang materi coaching dalam supervisi akademik. Maka dari itu, mari kita simak aksi nyata ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Waalaikumsalam, Bu Wulan. Bagaimana kabarnya Bu Erna hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita bertemu di kegiatan pra-observasi. Hari ini saya begini Bu, ingin berbincang-bincang dengan Bu Erna tentang agenda hari ini, yaitu mempersiapkan pembelajaran untuk kegiatan besok. Nah, nanti kita akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Erna. Apakah Ibu Erna berkenan? Iya, silakan Bu Wulan. Baik, terima kasih Ibu. Begini Bu, yang pertama saya ingin bertanya tentang kegiatan pembelajaran yang akan besok Ibu Erna lakukan, yaitu kira-kira Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai untuk pembelajaran besok itu apa Bu? Untuk besok itu anak-anak kan sudah masuk bab baru, yaitu teks prosedur. Jadi nanti tujuannya itu ada sebuah bacaan cerpen. Nanti anak-anak setelah membaca itu dapat mengutip sebuah cerpen menjadi sebuah teks prosedur dengan baik. Berarti intinya besok itu anak-anak dibekali untuk mengidentifikasi terlebih dahulu ya Bu ya, ciri-ciri dari sebuah teks prosedur seperti itu. Namun Ibu, saya penasaran, tujuan mungkin Bu Erna punya tujuan lebih spesifik. Mungkin saya bisa memberikan gambaran apakah teks prosedur nantinya itu akan dibandingkan dengan jenis teks lain? Iya, itu begini. Untuk membuat teks prosedur kutipan dari cerpen itu nanti bisa disalin menjadi beberapa bentuk. Itu baik dari ada yang teks biasa, ada kemungkinan nanti bisa diubah menjadi infografik bentuknya, poster juga bisa. Jadi nanti anak-anak itu bisa mengubah kutipan cerpen tersebut dari salah satu jenis tersebut. Sangat bagus loh itu Bu Erna idenya. Berarti di sini itu siswa tidak hanya mengenal teks prosedur, tetapi juga akan memahami karakteristik dari teks prosedur itu sendiri secara lebih mendalam dengan membandingkan dengan teks lain. Wah, itu ide yang bagus Bu. Nah, kalau boleh tahu nih ya Bu ya, area mana yang ingin Ibu kembangkan nantinya dalam pembelajaran hari ini? Tadi kan siswa itu kan setelah selesai membaca cerpen itu diambil intinya atau klimaksnya. Nah, dari klimaks itu nanti bisa anak-anak mengubah menjadi teks prosedur sesuai langkah-langkah secara terperinci. Begitu. Berarti bagus Bu, itu berarti nanti pada implementasinya berarti tentang pengubahan, atau kalau di bahasa Indonesia kita sering menyebutnya dengan mengonversi. Mengonversi berarti teks cerpen menjadi sebuah teks prosedur dengan mengacu utamanya yaitu tentang langkah-langkah. Kira-kira ya Bu, strategi apa yang Ibu akan gunakan untuk mencapai hal tersebut nantinya? Mungkin ada salah satu strategi, itu salah satunya anak-anak itu saya ajak untuk menonton video pendek. Saya suruh mengamati, kemudian menganalisis untuk cerpennya nanti klimaksnya di mana. Dari klimaks film pendek tersebut nanti juga bisa diubah menjadi teks prosedur. Untuk mengubahnya nanti anak-anak bisa berkelompok 2 atau sampai 3 orang anak. Gitu. Baik. Wah, menarik sekali loh Bu Erna idenya. Berarti Ibu Erna tadi menggunakan media audiovisual, siswa
tentunya Bu saya melihat itu akan lebih termotivasi. Selain itu kegiatan berkelompok itu juga nantinya Bu akan mendorong siswa untuk bisa berkolaborasi dan betul saling sekali, membantu Bu. ya Bu ya, Iya, satu iya, sama lain. iya. Oke. Bu Wulan, untuk persiapan itu saya setelah menyiapkan beberapa cerpen sebagai contoh, tapi perlu digarisbawahi cerpen itu yang di dalamnya itu mengandung langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan nanti yang sekiranya bisa diubah menjadi sebuah teks prosedur. Gitu. Ya baik, berarti itu nanti yang perlu ditekankan adalah cerpen itu sendiri harus mengandung sebuah langkah-langkah baik melakukan, membuat atau mungkin dengan memainkan sesuatu seperti itu ya. Bagus Bu, bagus. Tapi Bu, berarti kegiatannya itu bisa dilakukan baik secara berkelompok seperti itu tadi ya. Oh baik, baik, baik. Bu Nana, apakah nanti di akhir nanti juga ada evaluasi yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Ya, ada tentunya Bu Wulan ya. Untuk evaluasi nanti misalkan anak-anak belum memahami mengubah kutipan dari cerpen ke sebuah teks prosedur, itu anak-anak bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing atau mungkin teman sebangku. Jika dengan demikian anak-anak yang masih ada kesulitan, nanti saya bisa memberikan bimbingan secara individual kepada salah satu anak tersebut. Oke, baik Bu. Berarti evaluasinya Bu Nana bisa melihat dari segi kesulitan siswa seperti itu. Namun selain itu Bu, evaluasi yang ingin saya tanyakan lebih detail yaitu tujuan akhirnya nanti yang akan diproduksi anak. Apakah mungkin anak membuat sesuatu atau seperti apa Ibu? Untuk evaluasi nanti anak-anak bisa menuliskan dalam bentuk video pendek untuk langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Itu juga bisa anak-anak mencatatnya di dalam buku resep. Oh, berarti saya ingin menekankan lagi ya Bu ya, mengulang lebih tepatnya. Berarti menurut Bu Irna nanti anak-anak akan membuat sebuah catatan seperti itu. Catatannya bisa dalam bentuk video maupun dalam bentuk buku resep seperti itu. Dengan cara itu mungkin di sini saya bisa mendapatkan ilmu baru bahwa anak bisa lebih kreatif dan termotivasi nantinya untuk menghasilkan sebuah karya yang lebih baik. Nah, selain itu saya juga rasa itu juga dapat melatih keterampilan komunikasi mereka Bu tentunya. Mungkin saya rasa pertanyaan yang saya ajukan tadi semuanya sudah terjawab oleh Bu Irna dan saya harap Ibu besok Bu Irna dapat menjalankan rencana ini pada pembelajaran yang telah Ibu susun, yang telah kita didiskusikan pada pra-observasi hari ini. Semoga nanti bisa menjalankan pembelajaran dengan lancar ya Bu Irna ya. Amin, amin ya. Baik Bu, untuk mengakhiri sesi ini saya mohon maaf apabila mungkin ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bu Irna dan sukses selalu buat panjenengan. Terima kasih, sama-sama Bu Wulan, tetap semangat. Ya. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, seperti kesepakatan sebelum-sebelumnya. Yuk, yang memimpin doa siapa dulu? Hari ini jadwalnya siapa? Cahya. Siapa? Cahya. Yuk Cahya, pimpin. Berdoa dulu kita sebelum memulai kegiatan. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panduan juga ya apa instruksi yang ada di dalam teks tersebut ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Nanti kegiatannya kalian itu membaca atau mencari contoh sebuah cerpen yang di dalamnya memuat teks prosedur. Perlu diingat karena dalam sebuah cerpen itu tidak semuanya cerpen bisa diubah menjadi ke teks prosedur ya. Jadi nanti kalian bisa memilih-milih mana yang bisa diubah menjadi teks prosedur. Kita lihat dulu isinya yang ada di dalam cerpen tersebut. Kalau di dalamnya nanti ada yang memuat prosedur itu kita bisa merubahnya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya kalian mencari satu buah contoh cerpen ya. Masing-masing anak itu mencari satu buah cerpen. Nanti dari cerpen tersebut itu bisa diubah menjadi teks prosedur. Pertama kalian bisa baca tersebut, baca cerpen, kemudian dicari intinya, isinya di dalam teks cerpen tersebut sebelum diubah menjadi teks prosedur. Silakan berarti kalian mencari satu buah contoh cerpen dulu ya. Silakan masing-masing anak cari dulu. Nanti bisa ditanyakan jenis cerpennya ya sebelum diubah. Bu ini bisa apa enggak? Ini kira-kira bisa apa enggak? Bisa ditanyakan dulu sebelum diubah menjadi teks prosedur. Siapa yang sudah menemukan cerpennya yang sudah bisa diubah menjadi teks prosedur? Coba saya lihat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi, saya akan mempresentasikan hasil cerpen saya yang saya ubah ke teks prosedur sederhana. Judulnya membuat kue coklat. Pendahuluan. Kue coklat adalah sajian yang lezat dan sering menjadi makanan favorit keluarga. Di hari istimewa seperti ulang tahun ibu, kue coklat buatan sendiri bisa menjadi kejutan yang manis dan bermakna. Langkah-langkah membuat dengan teliti. Berikut ini cara membuat kue coklat yang sederhana dan istimewa. Diperhatikan ini, kalau ada temannya yang presentasi. Mangkok besar, mixer, sendok takar, loyang, oven, spatula. Bahan 200 gram tepung terigu, 150 gram gula pasir, 100 gram mentega, 2 butir telur, 100 gram coklat bubuk. Langkah-langkah membuat. Siapkan bahan, letakkan tepung terigu, gula pasir, mentega, telur, dan coklat bubuk di meja.
Jadi untuk pertemuan hari ini dapat kita simpulkan bahwa untuk mengubah teks prosedur itu tadi dari Nindi hasilnya itu terdiri dari apa saja strukturnya? Ya, mulai dari judulnya ada ya, kemudian pendahuluan, alat dan bahan juga ada, langkah-langkah tadi juga ada, kesimpulan terakhir. Berarti tadi teman kalian sudah merubah cerpen menjadi teks prosedur. Berarti untuk pertemuan berikutnya kita membuat kegiatan secara berkelompok ya. Untuk hari ini, untuk pertemuan sampai di sini saja. Mungkin ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung, SMP Negeri 3 Tulungagung. Hari ini saya tengah melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan Ibu Irnawati dan pengajar praktik saya Ibu Zeti Kustinda. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kami akan melakukan sesi pasca observasi. Selamat pagi Ibu Irna dan Bu Zeti. Selamat pagi Bu Wulan. Bagaimana kabarnya Bu Irna dan Bu Zeti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Bu Zeti, sebelumnya saya mohon izin, saya ingin melakukan beberapa wawancara terhadap Bu Irna terkait dengan kegiatan kemarin observasi di kelas. Silakan. Ya. Baik Bu Irna, bisa saya mulai? Apakah Bu Irna berkenan ketika saya memberikan beberapa pertanyaan? Baik, bisa saya mulai ya Bu ya. Begini Bu, kemarin Bu Irna sudah saya amati sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas terkait tes prosedur. Ya. Di situ kira-kira bagaimana Bu pendapat Ibu setelah melakukan kegiatan itu tadi? Setelah melakukan kegiatan tersebut ya, kemarin kan saya sudah masuk ke kelas tersebut, terus memberikan materi tentang dan pembelajaran tentang tes prosedur. Itu membuat saya merasa senang karena sudah diberi kesempatan untuk bisa mendampingi anak-anak di dalam pembelajaran. Ya. Tidak keberatan ya Bu ya, kemarin saya observasi seperti itu. Baik. Nah, dari hal tersebut Bu, apakah proses sudah sesuai dengan yang telah Ibu rencanakan pada tahap pra-observasi dulu? Insya Allah sudah, karena mulai dari pembukaan, inti, sampai penutup itu kurang lebih sudah hampir sama dengan yang dari pra kemarin. Iya, ya, seperti itu. Dapatkah Ibu Irna menceritakan mungkin hal-hal yang dirasa dari proses tadi yang paling memuaskan kira-kira dari pembelajaran tadi? Apakah mungkin di bagian pendahuluan, inti, atau pada bagian penutup seperti itu? Mungkin yang memuaskan itu pas waktu hasilnya dari anak-anak. Oh, Ya. waktu anak-anak setelah melakukan diskusi Iya, kemarin. kemarin itu hasilnya kan bermacam-macam. Itu tiap Iya. anak itu punya kreativitas masing-masing. Itu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, baik penulisannya maupun media kemarin itu macam-macam. Jadi itu membuat begitu memuaskan. Meskipun tidak 100% memuaskan, tapi banyak anak yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Apakah proses kemarin sudah juga ada diferensiasinya? Iya, ada kemarin. Iya. Mungkin Bu Irna bisa menceritakan lebih detail. Kemarin itu kan mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Itu kemarin tidak hanya cerpen saja. Oh, Ya, berarti kemarin itu ada yang dari cerpen, ada juga yang dari video pendek. Oh, gitu. Berarti Bu Irna tidak membatasi minat anak. Iya, berarti bisa saya simpulkan, berarti Bu Irna memberikan pilihan untuk anak mengonversi baik bentuk teks maupun bentuk video. Iya, kemarin seperti itu. Iya. Bagaimana mengenai ketercapaian Bu? Berarti tujuan pembelajaran itu apakah sudah tercapai secara penuh atau mungkin masih beberapa persen?
Mungkin belum 100% Bu Wulan, karena ada beberapa anak yang mungkin belum memahami. Kalau kemarin itu pilihan cerpennya itu kan tidak semua cerpen bisa diubah menjadi teks prosedur. Kadang anak bingungnya di situ untuk membedakan itu, ada beberapa anak yang belum memahami. Tapi sebagian besar sudah. Oh begitu. Namun kemarin saya lihat, saya amati Bu Erna sudah memberikan kriteria khusus bahwa pembatasan mungkin saya menyebutkan. Kalau cerpen itu seharusnya cerpen yang mengandung langkah-langkah, bukan sekadar cerpen. Betul sekali. Ya, baik. Dari itu tadi berarti itu apakah termasuk salah satu kesulitan yang Bu Erna hadapi? Iya, mungkin itu anak belum bisa membedakan cerpen mana yang bisa diubah menjadi teks prosedur. Karena itu tadi tidak semua cerpen itu bisa diubah menjadi teks prosedur. Berarti mungkin salah satu alternatifnya, solusinya dari itu mungkin Bu Erna kemarin itu memberi sebuah contoh, sebuah cerpen yang di dalamnya itu terdapat langkah-langkah atau kegiatan peristiwa, dan itu yang bisa diubah menjadi teks prosedur. Berarti anak bisa secara real melihat seperti itu. Bisa. Iya. Apakah kemarin juga itu terkait tadi permasalahan tadi, apakah anak juga diberikan kebebasan untuk berdiskusi secara mandiri atau kelompok atau bagaimana Bu sistemnya? Iya, kemarin itu saya beri kesempatan untuk berdiskusi, bisa dengan temannya sebangku, bisa berkelompok. Kemudian ada anak yang belum memahami, itu bisa saya berikan bimbingan individual kemarin itu. Gitu. Jadi kalau menurut Bu Erna nih, otomatis dalam kegiatan pembelajaran kemarin tentu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau boleh saya tahu dari diri Bu Erna sendiri merasakan sisi kelebihannya, mungkin Bu Erna bisa menyebutkan satu atau berapa, dan mungkin yang sisi kekurangannya apa? Kalau kelebihannya itu anak-anak dengan berdiskusi itu mereka semakin bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Dan itu tadi kemarin itu kan ada yang berdiskusi dengan teman sebangku, ada yang berkelompok, jadi hasilnya juga bisa berdiferensiasi. Seperti itu ya. Berarti kalau apakah semua anak aktif Bu terlibat aktif atau terdapat beberapa yang masih berkelompok, tapi ada beberapa anak yang masih pasif, tapi itu sedikit saja. Baik. Memang mereka hanya sebagian kecil saja. Baik, betul. Jadi untuk langkah selanjutnya dengan demikian, kira-kira apa yang ingin Bu Erna tempuh dari kegiatan itu tadi? Langkah selanjutnya apakah mungkin mengajak siswa untuk menerapkan atau mengimplementasikan kehidupan sehari-hari, atau bagaimana? Mungkin Bu Erna bisa berbagi tips. Ya, untuk kedepannya tetap ya, kalau pembelajaran di dalam kelas kan kita tidak bisa hanya satu metode dulu ya. Itu bisa kita cari beberapa metode agar anak itu saya mengusahakan untuk anak bisa aktif semua gitu loh. Jadi kadang ada tugas individu, kadang berkelompok dan sebagainya. Sepertinya ini pertanyaan yang saya ajukan kok sudah terjawab semua. Sekiranya saya juga mengucapkan terima kasih. Mungkin dari sisi saya sudah cukup, mungkin dari Bu Zeti bisa menambahkan atau Bu Zeti ingin memberikan masukan beberapa mungkin. Silakan Bu Zeti. Terima kasih Bu Wulan dan Bu Erna, percakapan yang sangat menarik sekali, dan saya melihat panjenengan berdua ini sudah sangat antusias sekali membahas apa yang sedang panjenengan lakukan kemarin di kelas terkait dengan observasi pembelajaran. Nah, bagaimana perasaan Bu Erna dan Bu Wulan dengan adanya percakapan tadi? Sangat menyenangkan ya Bu, karena begini, kadang kita melalui percakapan ini kita bisa berbagi apapun, mungkin ada kelebihan kekurangan, kita bisa saling mengisi begitu.
itu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Sama juga. Saya juga dari Bu Erna kemarin saya sangat mendapatkan pembelajaran yang begitu luar biasa. Ternyata hal yang simpel yang mungkin belum saya pernah terapkan strategi saya bisa mengadopsi dari strategi yang Bu Erna lakukan seperti itu. Dari percakapan yang Bu Erna dan Bu Lan lakukan tadi, penyanyi sebenarnya sudah melakukan coaching, di mana coaching itu sendiri menuntun coaching, dalam hal ini Bu Erna sebagai coachingnya dan Bu Lan sebagai coachnya, dengan menggunakan 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, harapan kami semoga proses coaching ini bisa dilaksanakan dalam hal-hal yang lain, utamanya pembelajaran yang berkaitan dengan kebutuhan murid. Seperti itu. Tidak hanya itu, tapi juga mungkin permasalahan-permasalahan antar teman sejawat itu bisa dilaksanakan dengan teknik coaching ini. Demikian Bu Erna dan Bu Bulan, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bu Zeti sudah memberikan umpan balik yang begitu luar biasa ya Bu ya, kita memberikan masukan. Jadi coaching itu tadi kita bisa menggarisbawahi itu tidak sekedar untuk menyelesaikan permasalahan, tapi ketika kita ternyata kita itu bisa mencari solusi atas permasalahan kita sendiri. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih banyak kepada Bu Ernawati yang sudah berkenan mulai dari pra observasi sampai pasca observasi telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas modul ini. Sekiranya mungkin cukup saya akhiri, semoga diskusi kita pasca observasi ini bermanfaat dan bermakna, terutama bisa menginspirasi orang lain. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.